Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Ivoji. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjam uang di Ivoji menjadi pilihan bagi banyak orang yang membutuhkan dana cepat tanpa proses rumit. Dalam video ini dibahas secara lengkap mulai dari cara daftar Ivoji, proses pengajuan pinjaman, limit dan tenor yang diberikan, hingga lama pencairan dana ke rekening. Selain itu, ulasan ini juga mengupas kelebihan dan kekurangan Ivoji, besaran bunga dan biaya, serta tips agar pengajuan pinjaman tidak ditolak. Video ini cocok untuk kamu yang ingin mengetahui apakah Ivoji aman, legal, dan layak digunakan sebagai solusi pinjaman online. Pengalaman pinjam uang di Ivoji saya alami saat sedang membutuhkan dana mendesak untuk kebutuhan sehari-hari. Awalnya saya mencari aplikasi pinjaman online yang prosesnya tidak ribet dan bisa diajukan lewat HP. Dari hasil pencairan, saya menemukan aplikasi Ivoji dan memutuskan untuk mencobanya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengunduh aplikasi Ivoji dan melakukan pendaftaran. Proses registrasinya cukup mudah, hanya perlu mengisi data diri, mengunggah KTP, serta melakukan verifikasi nomor HP. Setelah itu, saya diminta melengkapi beberapa informasi tambahan sesuai petunjuk aplikasi. Setelah pengajuan selesai, saya menunggu proses penilaian dari pihak Ivoji dan tidak perlu waktu lama, status pengajuan langsung diproses dan saya mendapatkan notifikasi mengenai limit pinjaman yang disetujui dan tenor yang ditawarkan juga cukup fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan bayar. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 800.000 dengan jangka waktu pinjamannya selama 14 hari. Bunganya sebesar Rp33.600. Jadi total wajib pelunasannya sebesar Rp833.600. Dana pinjaman dari Ivoji cair ke rekening saya dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini sangat membantu karena kebutuhan mendesak bisa langsung terpenuhi. Selama menggunakan Ivoji, saya merasa aplikasinya cukup mudah digunakan dan informasi terkait tagihan, jatuh tempo, serta jumlah pembayaran ditampilkan dengan jelas. Namun dari pengalaman saya, pengguna harus tetap bijak sebelum mengajukan pinjaman. Pastikan memahami bunga, biaya layanan, dan tanggal jatuh tempo agar tidak terlambat membayar. Sementara untuk kelebihan Ivoji yaitu Ivoji sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Artinya operasionalnya berada di bawah regulasi pemerintah sehingga lebih aman dibandingkan pinjol ilegal. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan melalui smartphone tanpa perlu datang ke kantor fisik dan pencairan dana biasanya cepat setelah pengajuan disetujui. Aplikasi pinjol ini tanpa jaminan dan dokumen rumit, hanya memerlukan dokumen dasar seperti KTP, foto diri, dan rekening bank, dan tanpa agunan atau jaminan tambahan seperti di bank.
Selanjutnya, menawarkan pilihan limit pinjaman yang sesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun relatif kecil, bisa membantu kebutuhan dana tunai mendesak. Selanjutnya, biaya layanan harian sekitar 0,3%, tergolong kompetitif dibanding beberapa pinjaman lain, terutama untuk tenor pendek. Dan untuk kekurangan I4G yaitu jumlah pinjaman relatif kecil, tidak cocok untuk kebutuhan dana besar seperti kredit modal usaha besar atau biaya pendidikan. Tenor atau jangka waktu pinjaman relatif pendek sehingga perlu bayar lebih sering dalam waktu singkat. Jika terlambat bayar, denda bisa bertambah cepat, termasuk denda harian, sehingga utang bisa membengkak. Pinjaman ini tidak cocok untuk pengguna yang tidak teratur karena tenor pendek dan bunga dihitung harian. Kurang tepat untuk orang yang sering lupa tanggal jatuh tempo. Jadi secara keseluruhan, pengalaman pinjam uang di I4G cukup membantu sebagai solusi dana cepat asalkan digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di I4G. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online I4G, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di I4G, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.